Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a khaini min al-anbiya wal-mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami'il awliya wa sahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din. Khususan Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Malkasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malkasani Husain ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim. Wada alaina min barakati man bari maulumi fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin kita sampai di Al-Aslul Khamis fil Bukhli wa Hubbil Mal. Pembahasan yang kelima dari sifat-sifat yang tercela yang harus kita buang dari hati kita, yaitu fil Bukhli wa Hubbil Mal, yaitu tentang bakhil dan cinta harta. Kita sampai di pembahasan Miqdarul kifayah minal mal, yaitu ukuran cukup ya, dari harta ini. Ukuran cukupnya itu seberapa ya, sampai kepada wa illam takun kasuban wa kunta mazghulan bil ilmi. Jadi kemarin disebutkan fa in kunta fa idza mablaghul kifayah wa al-qadru naqdiruhu. Kemarin kita sudah bahas tentang la'allaka tastahi. Kita ulang sedikit biar pembahasan nyambung. La'allaka tastahi an ta'rifa miqdarul kifayati wa taqulu ma min ghainin iya wa yadda'i anna ma fi yadihi duna miqdaril kifayah. Jadi kalau engkau pengen tahu ya, ukuran cukup itu apa sih orang di dunia ini, harta yang disebut harta yang cukup itu apa? Mungkin kau bilang orang kaya pun masih punya kebutuhan, tentu ya. Orang kaya apapun dia masih punya kebutuhan. Maksudnya belum cukup rasanya. Orang kaya apapun udah punya tambang emas pun aku masih butuh ini. Kayaknya tambah kaya kok tambah kurang cukupnya itu. Malah tambah banyak kekurangannya. Nah, sekarang ukurannya standar rata-rata manusia itu apa? Kata engkau nanti orang kaya pun tetap punya kebutuhan. Walau ana darurata innama tad'u ilal mat'am wal malbas faqat. Jadi ukuran cukup itu hanya kembali kepada urusan mat'am dan malbas, yaitu makanan dan pakaian saja. Kalau kita makan dah cukup, pakaian dah cukup, itu berarti sudah. Berarti Avanza tak masuk, NMAX tak masuk.
itu tak masuk tuh. Itu dah apa namanya, bukan urusan makan dan pakaian. Cuma tentu standar zamannya Imam Ghazali 1000 tahun yang lalu berbeda dengan zaman sekarang. Berbeda dengan zaman sekarang. Tapi maksudnya begini, kalau dulu tentu naik kuda, naik keledai bisa kerja. Kalau sekarang kerja banyak naik motor, kan? Nah, tetapi maksudnya motornya standar, bukan yang wah-wah. Nah, pergi ke PT aja untuk diparkir motornya Ninja, kan? Harga sekitar 50 juta, berapa juta, motor harga berapa aja sekedar untuk diparkir sampai sana bisa balik. Nah, istilahnya gitu. Kadang-kadang kita ini memang kepingin lebih, itu saja. Makanya kebutuhan kita itu seolah-olah banyak, sebetulnya tidak banyak. Jadi ini diantaranya apa? Standarnya itu yaitu urusan makan dan pakaian. Jadi kita sampai di wa illam takun kasuban wa kunta mazhulan bil ilmi au bil ibadah wa tanaita dai'atan yadkhulu min hadzal qadar daiman. Kalau engkau bukan seorang pekerja dan engkau disibukkan dengan ilmu dan ibadah, maka ya ukuran engkau ini ya ukuran ini ya, maksudnya ini tadi ukuran standar tadi. Pokoknya orang belajar ini yang penting dia makan, ada yang dimakan, pakaiannya ada, dia udah bisa belajar. Nah itu udah bisa belajar. Tidak apa nih, kebutuhannya tidak terlalu banyak. Fardu an la tasira bidzalika min ahli dunya. Maka aku berharap jangan engkau dengan itu kemudian menjadi ahli dunia. Engkau ini sudah orang suka ilmu, suka ibadah. Jangan sampai engkau malah nanti menjadi ahli dunia, malah sibuk dengan dunia aja. La siyama bi hadhil asar wa qad taghayyaratil qulub wastawalla alayasuh. Apalagi di zaman ini, di zaman-zaman ini itu Imam Ghazali bilangnya tahun 500-an Hijriah. Beliau tahun 1445 beliau ininya. Jadi apa lahirnya sekitar itu. Jadi Imam Ghazali bilang apalagi di tahun yang sekarang ini, itu 1000 tahun yang lalu katanya. Sekarang sungguh banyak, hati-hati banyak yang berubah. Dan dia dikuasai oleh kebakhilan hati tersebut. Zaman dulu kata Imam Ghazali ini agak sebelum periode beliau ini, yaitu tahun ya mulai dari kurun yang pertama sampai kurun keempat. Nah itu. Kalau sampai yang kelima ini Imam Ghazali katanya kalau tahun sekarang ini udah beda katanya. Hati pun sudah pada beda. Jadi banyak hati yang dikuasai oleh sifat kikir. Banyak orang bakhil sudah mulai namanya Imam Ghazali katanya ada banyak orang bakhil nih. Wasarafat alhimamu antafaqudi dzabil hajat. Faktina wa hadzal qadar aula minas su'al. Dan kemudian himmah untuk an tafaqqudi dzabil hajat. Wa sarafat himmah an tafaqqudi dzabil hajat. Faktina hadzal qadar aula minas su'al. Dan himmah-himmah menjadi hilang ya. Jadi hilang. Jadi kalau sudah orang dah suka dunia ini, ngaji malas, ibadah malas, himmahnya untuk ngaji ini malas. Nak belajar lagi mah aku tak nak mondok lagi lama, aku nak kerja, tidak tahu duit. Suka dunia, suka ini, suka itu. Nak beli motor bagus, hanya tak ada mondok lagi lah. Nah, dia sudah, hatinya sudah dikuasai oleh sifat suh atau kebakhilan. Bakhil itu awalnya dari hubud dunia, cinta dunia tadi.
Jadi kalau sudah begitu, sebetulnya menjaga ukuran ini, maksudnya ukuran yang memang secukupnya saja tadi, ya, itu adalah lebih utama daripada minta-minta. Zaman sekarang banyak orang suka minta-minta, sedikit minta terus minta-minta. Jangan, daripada minta-minta lebih bagus makan apa adanya. Itu saja. Apa yang ada sama kita itulah, tak usah minta-minta, itu lebih bagus. Cuma budaya kita ini kadang sekarang ini bahkan mintanya itu kalau sudah terlanjur terbiasa minta-minta dijadikan pekerjaan, kalau kalau tak minta rasanya tak enak. Jadi minta harga diri tak mau tahu, yang penting aku dapat duit. Minta-minta untuk kebutuhan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Sebetulnya kita ini kalau hanya mengambil kecukupan kita aja yang doruri, yang darurat, yang primer kata orang, bahasa ininya, bahasa IPS ya, dulu ya, bahasa pelajaran inilah sekolah. Jadi lebih bagus ya apa adanya, sudahlah ya. Itu nerima itu daripada minta-minta. Wa hadza bi syarti ayyakuna bi wuddik anta takhallasa min at-ta'arrudi ila ju'i wal bard. Dan ini semua dengan syarat engkau hanya untuk biwuddika anta takhallasa, engkau ni kepingin selamat dari kelaparan dan kesejukan. Jadi maksudnya ini makan, beli baju, itu niatnya tuh harus betul. Apa niatnya? Niatnya supaya selamat dari kelaparan. Kalau orang sudah lapar kebablasan tak bisa ngapa-ngapa, tergeletak lama-lama mati. Kalau tak dikasih makan. Wadai'ah wa tatrukaha. Wahada bisa diajakuna bibutika anta terasa min ta'arudi ila jiwal barat litatraha adai'ata wa tatrukaha wa la takunu karihan lil maut wa la muhibban lid-di'ah wa la takun ad-di'ah wa ya madkhalut ta'am kal khala alladhi huwa mawdi'u faraghik fa innama turidu lid-darurah wa biwuddik law takhallasta minhu litakhruja 'anil nahyi bi qouli sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu ad-dai'ata wa tuhibbud dunya. Ad-dai'ah madkhalut ta'am wa hiya madkhalut ta'am. Ad-dai'ah tempat masuknya makanan. Maksudnya apa tempat masuknya makanan? Wala muhibban lid-di'ah wal takun ad-di'atu ya madkhul ta'am kal khafi mawdi barahik fa inna ma turidu lid-darurah. Jadi wabutika anta taklasa bil takhruj 'anil najib fi qouli ta'ala. Jadi engkau nih turidu mana ni? Litatraqa ad-di'ah wa tatrukaha wa la takun karihan lil maut. Jadi orang nih kalau dia makannya sedikit ya, dia tentu tidak mensibuk dengan buang hajat. Kalau orang makannya banyak, apanya banyak, itu berarti dia buang hajat, sering begitu buang hajat. Ya, sering berapa waktu yang maksudnya terbuang kalau seperti itu. Kalau orang sebenarnya kalau hanya sekedar secukupnya saja ya, jadi tidak terlalu menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia itu tadi. Maksudnya sebentar-sebentar ini ke Thailand, sebentar-sebentar ke Thailand.
Wal khala juga maudhi'ul faragh. Dan yang namanya toilet itu adalah tempat kosongmu. Maksudnya tempat kosong kau tidak bisa beraktivitas di kamar mandi kan, berarti kan mubadir. Maksudnya begitu. Ya memang itu sifatnya harus, karena itu adalah satu kebutuhan untuk dibuang. Tapi jangan terlalu. Kalau terlalu kau tidak bisa ngapa-ngapain di situ kecuali buang hajat. Nah ini tak bisa, nah ini tak bisa. Jadi kosong memang, tak ada kegiatan, cuma itu saja. Kalau keseringan waktu atau umurnya akan termakan dengan sesuatu yang sia-sia. Fa inna ma turidu lidarurat. Jadi kau sebetulnya boleh nak ke WC itu, tapi karena memang darurat. Berarti memang aduh aku harus pergi gitu. Tapi kalau sudah berlebihan makan satu hari, masya Allah. Sebentar kau WC, sebentar kau WC. Habis waktunya, umurnya habis. Kapan nak belajar, kapan nak baca Quran, kapan nak ini. Makan banyak. Tapi kalau makannya standar saja, ya tentu kita pergi juga lah, namanya itu darurat. Nah, memang harus, ya tapi kan tidak menghabiskan waktu seperti orang yang berlebihan di dalam makan. Wa buddika law takhallasat minhu litahruja adin nahyi fi qouli ta'ala la tatakhudul dayata fa tuhibbud dunya. Dan engkau tentu ingin terlepas dari itu, ya, untuk keluar dari larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Hakim. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qouli sallallahu alaihi wasallam la tadakhatu ad-dhi'ah fatuhibbud dunya. Jangan kau ambil ad-dhi'ah. Dhi'ah ini sesuatu yang sia-sialah dia itu. Ya seperti itu tadi. Pergi selalu ke WC habis umur di WC. Fatuhibbud dunya, dan engkau mencintai dunia. Jangan, kata Nabi pun, jangan kau cinta dunia. Jangan kau cinta dunia, makan berlebih, hanya dunia, makan aja yang ada di otak ya. Jangan makan tu cuma hanya mengenakkan tekak aja segini. Dah masuk ni dah tak terasa ke dalam ni. Sate, bakso, mie ayam, ikan tiga rasa, mana ada rasa lagi? Kalau dah terlewat sini ni, dah tak ada bedanya sate dengan ubi bakar, tak ada bedanya, sama sekali. Kita ini nak jaga ini aja ni, menghabiskan duit ni segini ni. Ni menghabiskan tekak ni, menghabiskan duit untuk rasa sebentar aja tu. Kalau dah masuk tak ada beda. Bahkan yang mahal-mahal tu kalau keluar tambah lebih tak sedap lagi. Itu yang mahal-mahal tu biasanya. Itulah kita kadang-kadang, apalah kok susah betul ngurus tekak ni. Kenapa sih kok terlalu cinta dunia kayak gitu? Orang cinta makan sana, warung sana. Itu namanya cinta dunia juga. Cinta dunia ini bukan harus kaya raya dan sebagainya, tidak. Tidak. Tapi apa yang dia punya, tetapi dengan prakteknya itu seperti apa? Makan, kalau tak di restoran tak makan, ya Anda makan. Tak selera katanya, tak nafsu nak makan. Orang soleh itu justru kalau nafsu makan tu tak bagus. Makan nafsu tu tak bagus sebetulnya. Tapi zaman sekarang ini makan harus nafsu. Ini tu yang mana terbaliknya. Makan tu kalau secara ilmu orang-orang soleh, makan itu tak boleh nafsu. Tapi kalau ilmunya orang awam kebalikannya, makan tu harus nafsu. Macam mana coba? Para sahabat Rasulullah makan bukan karena nafsu, karena hajat. Sekedar aja supaya untuk sholat bisa berdiri, bisa berjalan, bisa kerja. Tuh. Tapi kalau ada orang makan niatnya lebih dari itu namanya hubud dunia jadinya. Lebih dari itu. Jadi makan ini adalah kebutuhan, bukan kesenangan. Makan ini adalah kebutuhan, bukan kesenangan. Gitu. Kesenangan itu memang itu cari yang sedap. Namanya bukan kebutuhan. Dia tak butuh itu sebetulnya.
tapi dia telah mensia-siakan ya hartanya, mensia-siakan hatinya dengan kenapa sih suka betul dengan apa nih, dengan dunia ini. Padahal seenak-enaknya masakan di dunia ini nggak ada apa-apanya daripada masakan di surga. Tapi kok ada orang betah betul, maksudnya nih terlalu, tak usahlah, makan boleh, enak-enak, tapi jangan gila makan, jangan gila-gila makan. Ada aku makan, tak ada pun tak apa-apa. Hah? Apa yang ada aku makan. Apa sih masalahnya sih? Orang kelaparan, diganjal perut dia ini dia nak pingsan lah katakan. Wah lapar. Dikasih 2 potong ubi bakar, masuk ke dalam perut dia. Dia langsung sehat dah. Maksudnya, alhamdulillah. Padahal ubi itu, sebenarnya hal yang remeh seperti itu sebenarnya sudah mencukupi kita. Nah kita kenapa kok sampai mahal kebutuhan melimpah? Itu sebenarnya hanya karena kerakusan. Itu hanya karena cinta dunia saja. Sehingga kita banyak menghabiskan harta dan waktu untuk itu saja, yang banyak untuk itu. Fa innaka idza qasatal faraghata lil isti'anah biha 'ala din kunta mutazawwidan musafiran aw mu'arrijan 'ala dhiyah. Fa tatagzu bi sabran hasanan intaraqam illam tatawasa waqta sa'al yasir fi badil awqat salah satu dari ala taqrib. Wa rubbama la yahtamil ba'dul ashkhas al-qana'ata bil qadr alladhi dzakartuhu illa bi siddatin wa masyaqqah. Dan bisa jadi sebagian orang tuh nggak bisa menerima ukuran seperti yang telah saya sampaikan. Ada orang memang tak sanggup dia. Kalau segini sikit betul tak tahan aku macam gini, susah laku. Wala kharja fi dini fisdiyat diddaf ala hadzal qadar. Nah sebetulnya kalau untuk urusan agama nggak apa-apa sih, ya tidak harus pas segitu, makanya kalau lebih banyak nggak apa-apa, boleh. Fisdiyat diddaf ala hadzal qadar. Idla yasiru min abna'i dunya wa la yakhudhu min isbi abnil akhirah wal musafiruna ila Allah ta'ala. Jadi kalau memang ada orang yang dia, aduh aku kalau makan segini aku lemah, badan aku masih belum kuat nih, lemah aku tak tahan, tak gini. Orang yang seperti ini boleh dia menambah volume makannya, tapi bukan karena untuk kesenangan, tapi memang kebutuhan. Kalau kau istilahnya makan, enggak katakan setengah piring atau sepiring, kok udah oke, dah sehat, dah apa. Kalau aku tak bisa, berarti dia makan tuh lebih dari ukuran itu karena kebutuhan, bukan karena kemewahan, bukan karena dunia, bukan. Karena seperti itu boleh, karena setiap orang ini perutnya lain-lain. Yang penting intinya jangan berlebihan. Nah itu intinya. Wala yakrimu bismillah. Wal musafiruna ila Allah Ta'ala madama yaqsidu bidzalika wa radaf al alam as-saghil ani dzikri wal ibadah duna ta'ladzi wa tana'umi fid dunya summa ma fadala min at-ta'am sarafahu ila al-ba'si wal arabil. Orang-orang musafir kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berniat seperti itu untuk menolak sakit yang menyibukkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadah duna talazzuz wa tana'um fid dunya. Nah, sekarang ini ada orang memang dia makannya standarnya lebih banyak dari orang lain. Lebih banyak dari orang lain. Dikatakan Imam Ghazali sebenarnya ini kan kita ini dianggap semuanya musafir untuk menuju akhirat. Mal musafir ilallah.
musafir yaitu sedang beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Madama yaktubu kita fal alam asagil an dzikri wal ibadah dulan taladzu wa tanami fid dunya. Jadi kalau ada orang tadi makannya lebih dari yang ukuran standarnya Imam Ghazali, tapi dia makannya tuh ya Allah, aku memang kalau sikit betul memang tak kuat lah, aku nak ibadah pun tak kuat. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini itu ibarat beliau ini musafir, ya. Yang musafir ini melakukan hal tersebut untuk menolak rasa sakit yang bisa menyibukkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini maksudnya. Ada orang makannya itu lebih dari ukuran standar cukup. Tapi memang sebetulnya dia tak bisa makan segitu. Harus tambah, oke nambah. Nah, nambahnya dia ini tidak salah, bukan nambahnya ini tidak termasuk kebutuhan. Karena kebutuhan itu kan masing-masing. Setiap orang itu butuhnya masing-masing. Kalau khususnya kalau masalah makan ini contohnya, ada yang butuhnya cuma sepiring, ada butuhnya 2 piring, ada yang butuhnya sepiring setengah. Terus kalau orang meniatkan tadi makannya agak lebih banyak daripada yang lain, itu niatnya untuk menolak rasa sakit, ya, menolak dari sakit yang menyibukkan, memalingkan dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan wal ibadah, dzikri wal ibadah, ya, disibukkan zikir dan ibadah. Duna taladzuzi wa tanaumi fid dunya. Jadi orang itu yang makan lebih itu pun itu niatnya memang agar dia tidak tersibuk. Dia karena mikirin lapar terus ngaji akhirnya malas, bukan. Nah, itu dia memang sebetulnya niatnya itu untuk supaya dia belajar, maka aku pakannya harus lebih nih, tapi lebih tetap ada ukurannya juga, maksudnya tidak sampai mubazir gimana, memang butuhnya dia itulah. Kemudian wal musafir, ketika tadi seorang musafir tadi ketika dia niatnya begitu, ya memang karena dia tak mampu kalau terlalu sedikit, memang untuk kebutuhannya. Summa fadala minat ta'ami sarafahu il baisi wal aramil. Jadi orang tadi contoh dia makannya memang lebih banyak daripada orang lain, ya, itu masih dimaklumi di sini. Kemudian beliau nih niatnya sudah bagus supaya dia bisa ibadah, dia bisa merasakan kelazatan dari nikmat-nikmat dunia itu. Niatnya memang untuk zikir, untuk ibadah, ya, bukan seperti orang-orang awam pada umumnya. Madamas itu. Summa ma fadala min at-ta'am sarafahu ilal ba'is war aramil. Terus dia makan nih, ukurannya lebih banyak. Sudah makan, maka ini rasanya dah cukup nih. Ini kok masih ada sisa. Sisa, maksudnya sisa yang masih bagus lah, bukan sisa dimakan. Ini diambil, karena saya sudah cukup, walaupun makannya itu sederhana, masih memang sudah cukup. Ini lebih nih. Oh kalau gitu ini aku ambil, aku infakkan, ya, digunakan untuk berinfak pada orang yang meminta-minta ataupun kepada janda-janda. Jadi jadinya bagus. Adapun lebih makanannya tetap untuk bersedekah. Wala yabqa ba'da rukhsati da'yatun ila ziyadati illa litana'umi aw litasadduqi lil istidhar walau asabal malu walau asabal mala afat. Dan seyogianya ketika rukhsah keringanan ini menjadikan seseorang jadi tambah bagus, izlitana umi walitawdi tasadduqil istizhar law asabal mal. Karena sesungguhnya tanah itu yang menikmati sendirilah, menikmati abil tasadduq ataupun digunakan untuk sedekah.
wala yabqa ba'da hadhihi rukhsat hidayatun ila ziyadah litana'um wa tasadduq aw lil istizhar la asbal mal afatun. Jadi ketika seorang dia makannya lebih berlebihan dari standar umumnya, tadi dia niatkan dengan niat yang yang pas, yang baik, karena memang kebutuhan, bukan karena untuk enak-enakan. Dan orang yang seperti ini la yabqa ba'da hadhihi rukhsah da'iyatan ila ziyadah litana'um aw litasadduq. Jadi kalau orang sudah niatnya gini, maka sudah tak ada lagi niatan dia, ya, tidak ada lagi niatan di dalam hatinya yang untuk mengajak lebih dari itu lagi. Kamu udah cukup nak minta ngajak lebih dari itu lagi. Tidak, ini sudah cukup. Sudah, tidak usah. Jadi ada ila ziyadah illa litana'um wa tasadduq. Boleh seorang nih bekerjanya lebih dari standar, tapi niatnya apa? Pertama litana'um awit tasadduq. Ya, kecuali untuk tana'um, untuk dinikmati ataupun untuk disedekahkan lebih, supaya bisa sedekah lebih, duit bisa sedekah lebih sedikit, itu boleh. Tapi kalau hanya memperkaya diri sendiri tidak untuk itu, ya itu namanya butuhnya atau cinta dunia. Amat tana'um fa'iradun anillahi ta'ala wal istighalun bidunya wa amat tasadduqu fatarkul mala afdalu minhu. Qala Isa alaihissalam ya talib ad-dunya litabarraf fat, ini tak jelas tulisannya. Au abarun wa abar. Wallahu a'lam, tulisannya enggak jelas nih. Wa amal istizharu li qabil afat fadzalika la maradda lahu wa huwa su'uzan. Adapun al-istizhar itu menjelaskan, menampak-nampakkan. Al-istizhar fadzalika la maradda lahu wa huwa su'uzan li akhar. Maksudnya ketakutan yang luar biasa terhadap hartanya, ya. Nah, itu sebetulnya merupakan suudan kepada orang lain. Takut betul hilang. Tetangga pagarnya besar, mesti pintu ditutup terus. Jadi ada suudon dengan orang lain. Kalau ini pintu terbuka, nanti ada orang masuk judi. Pintu buka ada orang judi. Padahal dia tinggal di kampung situ, orang tak berani masuk rumah dia. Dia terlalu suudon dengan orang lain. Nah, itu karena cinta dunia itu tadi berlebih itu tadi. Hanya timbul sifat yang seperti itu. Bal yambaghi an tadfa dzalika bi husnil dhanni bi tadbirillah wa azza wa jalla. Jadi perasaan terlalu takut tadi itu mestinya kalian hilangkan. Dengan cara apa? Kekhawatiran sangat itu bisa hilang dengan cara husnudzan, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Waduh, takut ini hilang untuk ini, takut ini, takut ini, takut. Kau ngapalah takut gitu? Sudahlah, itu kembalikan husnudzon sama Allah. Allah yang ngatur. Yang penting kita sudah ada usahanya, sudah. Nah, Allah yang ngatur. Nah, kita jangan suudzon pula sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti hilangnya itu. Allah Maha baik. Wa huwa an tatasawwara an tusibal mala'afah min haitsu la yatawaqqa'u wa yatasawwaru ay yanfatiha lirizqi aidan baban la yuhtasab. Wa huwa an tatasawwar an tusibal mala afatun. Jadi ketakutan itu, ya, yang berlebih tadi, sehingga namanya jadi semacam suudzon terhadap Allah, bahkan atas aturan Allah. Itu mereka selalu membayangkan
bahwa nanti hartanya ini kena musibah. Hartanya nanti takut kena curi, takut kena ini, takut dekat ini, takut apa, pokoknya hilang dan sebagainya. Min haitsu la yatawaqqa'u wa yatasawwaru ay yanfatiha li rizqi aidan babun la yuhtasab. Jadi mereka terlalu takut suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, ketakutan yang luar biasa. Mereka membayangkan nanti hartanya kena musibah dari sebagainya ini. Mereka tidak semacam enggak lupa, tidak memperhitungkan, lupa dia bahwa sesungguhnya ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi itu ini harus jaga. Sudahlah, pasrahkan sama Allah, yang penting itu udah jaga, jangan terlalu kekhawatiran. Sedangkan rezeki itu sebetulnya ada namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang penting kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bersifat takwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Jadi ada apa urusan apa dan sebagainya. Tadi sudahlah, ini kita pasrahkan sama Allah saja betul-betul nih. Kalau kita tidak pasrahkan, Allah akan cari dia jalan keluar. Jadi jangan diatur sendiri, semua atur sendiri, nanti begini, nanti takut begini, nanti takut begini, nanti takut begini, jangan gitu. Ya secara ini ya diatur juga, tetapi jangan keterlaluan atau kebablasan. Jadi ketakutan itu sampai menjadi seolah-olah menjadi suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sebetulnya mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dikasih jalan keluar, kemudian dia juga akan diberi rezeki dari tempat yang tidak disangka. Dia terlalu khawatir dengan hartanya gini nanti gini. Kau yang penting takwa saja, itu dah pasrahkan sama Allah. Kita sudahlah secara syariat umumnya ya, harta itu caranya begini, jagain caranya begini, caranya begini. Tetapi sudah jangan jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan jangan, akhirnya sampai takwanya kau cara kacir. Jadi sebetulnya kalau sudahlah kau takwa aja lah, ya. Yang penting kau sudah ada usaha di situ, pasrahkan sama Allah. Kau yang penting takwa, nanti Allah akan ngasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah juga akan memberinya rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Orang ini kalau takwa, taat kepada Allah, rezeki itu ada aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah kasih jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaitu Allah akan memberinya rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka gitu. Kita serahkan aja sama Allah, yakin saja. Wa in furida 'ala nuduri khilafahu, walaupun ya kadang-kadang tidak sesuai dengan prediksi, kadang-kadang wala yang bagi ayat kita abda ayatakidal abdu anna salamatahu tulu umri anil bala'i mahtum bal bala'u wa alladhi yaskilul qalba wa yuzakkih. Terus tidak boleh seorang hamba beranggapan, beriktikad bahwasanya selamat, yang namanya selamanya dia itu yaitu panjangnya umur, ya, tidak terkena bala, dijaga. Itu berarti apa definisinya? Definisi mereka itu itikad mereka bahwa sesungguhnya keselamatan itu memang panjang umur, contohnya tidak terkena bala, contohnya bala wa alladhi yasqul qalba. Jadi sebetulnya begini, kena bala itu bukan berarti mesti tidak selamat. Orang beranggapan kita ini benar-benar selamat, nanti kena bala, nanti jangan kena bala. Sekarang begini, betulnya gini nih. Kalaupun bala itu sebenarnya kok terjadi, sebenarnya tidak mesti jelek, karena sesungguhnya bala itu bisa membeningkan hati. Kita sabar, kita
Jadi bala, justru bala itu menjadi satu alat untuk hati kita itu bening, bersih. Jadinya nikmat, wa yuzaki, dan akan membersihkan. Wa yukhlisu anil khaba'is, wa yukhlisu anil khaba'is kulliha, juga untuk membersihkan dari sifat-sifat yang buruk, hal-hal yang buruk. Wali hadza kana muwakkilan muwakkalan bil anbiya'i sumal auliya sumal amsal fal amsal takil ala fadlillah walam annaka la yusibuka illa ma fi khairuk wa khiratuk fa innallaha mudabbirul mulki wal malakut a'lamu bima salihihi. Jadi karena apa namanya nih, karena itulah sebetulnya bala itu ada manfaatnya untuk membersihkan hati, ya. Makanya banyak sekali bala itu terjadi di para anbiya, para aulia, dan orang-orang soleh-soleh. Balanya, bencananya banyak, karena bencana itu sebetulnya satu alat untuk membersihkan hati, ya, mensucikan diri, jadi tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya apapun yang menimpamu itu mesti ada kebaikannya. Gak mungkin tidak ada yang baik. Semuanya, apapun yang menimpa itu pasti ada bagusnya untuk diri kita. Nah, jadi jangan sampai kita menganggap mesti jelek. Yang mananya bagus tuh orang tak kena bala. Nah, kalau kena bala mesti jelek. Tak gitu. Nah, tak gitu. Para anbiya itulah orang yang banyak kena bala. Tapi ternyata justru mereka itu adalah orang-orang yang bagus. Nah, Fir'aun jarang. Fir'aun itu tak pernah sakit. Justru malah jelek dia. Dikira dia selamat, enggak, malah justru para anbiya itulah tadi yang sering mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang makomnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.